Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas mengenai organisasi jasa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bukati dan juga rekan Saya Marta Karolina Purba. Nama saya Zadriana Nasution. Saya Atika Putri Setiawan. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan organisasi jasa. Pada awalnya, akuntansi biaya hanya ada dalam catatan perusahaan manufaktur, karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Namun setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk dan data akuntansi lainnya. Dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi jasa juga mulai berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada pengertian pengendalian organisasi jasa. Pengendalian organisasi jasa merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi yang bergerak di sektor jasa dapat mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efektif, serta mematuhi standar-standar yang relevan. Pengendalian organisasi jasa mencakup berbagai aspek termasuk manajemen kualitas, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Pengendalian organisasi jasa memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya sambil menjaga kualitas layanan dan mematuhi standar-standar etika dan hukum yang berlaku. Dan itu akan melibatkan pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian organisasi jasa memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan kinerja dan keberlanjutan suatu organisasi. Itu membantu menciptakan lingkungan di mana organisasi dapat beradaptasi, tumbuh, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Menurut Robert and Anthony, pengendalian organisasi melibatkan 4 langkah pokok: pengembangan sadar kinerja, pemantauan kinerja aktual, perbandingan kinerja aktual dengan standar, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya yaitu manfaat utama pengendalian organisasi jasa. Yang pertama ada mencapai tujuan organisasi. Pengendalian membantu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Melalui cara dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja secara teratur, manajer dapat menentukan apakah organisasi bergerak menuju pencapaian tujuan atau perlu melakukan penyesuaian. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas operasional. Pengendalian membantu dalam memastikan bahwa sumber daya organisasi, termasuk tenaga kerja, keuangan, dan waktu, digunakan secara efisien dan efektif, dan ini membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Manfaat ketiga ada penyelarasan dengan strategi. Melalui pengendalian yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa aktivitas harian dan keputusan operasional sejalan dengan strategi jangka panjang. Yang keempat ada peningkatan kualitas layanan. Pada bisnis jasa, pengendalian membantu memastikan bahwa layanan yang disediakan memenuhi atau melebihi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada pengelolaan resiko. Pengendalian membantu mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko potensial yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, ada transparansi dan akuntabilitas. Pengendalian menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam operasi organisasi. Manfaat selanjutnya yaitu pemantauan pelaksanaan strategi pemasaran. Pada organisasi jasa, pengendalian membantu memastikan bahwa strategi pemasaran dilaksanakan dengan baik. Manfaat ke-8 ada pengembangan sumber daya manusia, di mana pengendalian membantu dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ke-9 ada pematuhan hukum dan etika. Pengendalian membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi semua regulasi dan standar etika yang berlaku. Dan ini dapat mencegah sanksi hukum dan menjaga reputasi organisasi. Dan terakhir, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Melalui pemantauan dan evaluasi yang konstan, organisasi dapat mengidentifikasi perubahan pasar atau tren yang memerlukan penyesuaian strategi atau operasional.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi jasa secara umum. Jadi, perekonomian Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit akibat krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan sampai sekarang belum mengalami pemulihan secara total. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena menderita kerugian dan tidak bisa bertahan dalam perekonomian seperti ini. Kenapa? Maka setiap perusahaan yang dituntut untuk meningkatkan kinerja perusahaan, baik yang menyangkut perencanaan maupun pengendaliannya. Selain itu, zaman perdagangan bebas ini, setiap perusahaan harus siap untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan. Ada beberapa karakteristik organisasi jasa secara umum. Yang pertama ini, ketiadaan persediaan penyangga. Perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, variabel kunci di hampir di semua organisasi jasa ini adalah sampai sejauh mana kapasitas sekarang ini disesuaikan dengan permintaan. Organisasi jasa berusaha melakukan penyelesaian ini dengan dua cara, yaitu pertama, organisasi jasa ini berusaha untuk meningkatkan permintaan selama periode menurunnya tingkat penjualan dengan usaha-usaha pemasaran dengan konsesi harga. Kedua, jika memungkinkan, organisasi jasa ini menyelesaikan atau menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan seperti menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode tersebut dari kompensasi jam kerja yang panjang selama periode meningkatnya volume penjualan. Selanjutnya, karakteristik organisasi secara umum. Yang pertama itu padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengoptimasi lini produksi sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh dan meminimalisir atau mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Contohnya, rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal, akan tetapi sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasien. Sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Kemudian kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produksinya sebelum produksi tersebut dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata, sedangkan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan. Dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur, sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang dapat memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Kemudian kita akan membahas mengenai organisasi jasa profesional. Organisasi jasa profesional ini merupakan organisasi yang produknya adalah jasa profesional, yaitu seperti organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, dan perusahaan teknik. Perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga. Yang selanjutnya ada karakteristik organisasi jasa profesional. Yang pertama ada sasaran. Organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dan staf profesional yang tidak muncul dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Umumnya, sasaran organisasi terkait adalah meningkatkan ukuran organisasi. Hal ini mencerminkan tendensi alamiah untuk mengaitkan keberhasilan dengan ukuran yang berskala ekonomi dalam menggunakan usaha dan staf karyawan serta unit sentral yang bertanggung jawab untuk menjaga organisasi. Yang selanjutnya ada profesional. Organisasi profesional adalah organisasi padat karya dan karyawannya adalah orang-orang khusus. Organisasi profesional cenderung meremehkan implikasi keuangan dari keputusan mereka. Mereka ingin untuk membutuhkan pekerjaan terbaik yang dapat mereka lakukan tanpa memperdulikan biayanya. Sikap ini mempengaruhi sikap dari staf pendukung dan karyawan non-profesional dalam organisasi tersebut. Hal ini mengarah pada pengendalian biaya yang tidak memadai. Selanjutnya, pengukuran input dan output organisasi profesional. Organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik tertentu. Misalnya, efektivitas dari kerja seorang dokter bukanlah diukur dari berapa pasien yang ia tangani, namun diukur melalui kualitas pelayanan yang diberikan oleh dokter tersebut. Jumlah pasien hanya berkaitan dengan kuantitas jasa yang diberikan, bukan kualitas jasa yang diberikan. Yang selanjutnya ada perusahaan kecil. Dengan beberapa pengecualian, seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan, organisasi profesional
profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Meskipun demikian, organisasi yang kecil pun tetap membutuhkan anggaran, perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran, dan suatu cara untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Yang selanjutnya ada pemasaran. Pada perusahaan manufaktur, pemilihannya jelas antara kegiatan produksi dan pemasaran. Pada organisasi profesi, pemilihan tersebut tidak ada. Di beberapa organisasi profesional, kode etik profesi membatasi jumlah dan karakter serta usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh para profesional. Yang selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional. Yang pertama ada penentuan harga jual dan pekerjaan ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan tarif tagihan per jam, biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut dan bukannya kompensasi dari orang tertentu, ditambah dengan beban biaya overhead dan juga laba. Yang selanjutnya ada pusat laba dan penetapan harga transfer. Organisasi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba, unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, pencetakan, dan sejumlah material dan jasa membebankan layanan diberikan kepada unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Yang selanjutnya ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Secara umum, sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan struktur yang sama, dan organisasi profesional tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam itu. Rencana strategis dari suatu organisasi profesional biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang. Dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia. Selanjutnya ada pengendalian operasi. Rasio waktu yang ditagih atau build time ratio yang merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia dipantau secara ketat. Jika ternyata penggunaan waktu yang sebaliknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum, beberapa penugasan dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normalnya. Maka varians harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Ketika pekerjaan dilaksanakan oleh tim proyek, maka pengendalian difokuskan kepada proyek. Rencana tertulis untuk setiap proyek dibutuhkan, dan laporan tepat waktu harus dibuat, yang membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan dalam hal biaya, jadwal, juga kualitas. Yang selanjutnya ada pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, atau juga bisa klien. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Penilaian oleh rekan sekerja atau oleh bawahan kadang-kala merupakan bagian dari sistem pengendalian formal. Di beberapa organisasi, individu dapat diminta untuk membuat penilaian atas dirinya sendiri. Ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan dari klien juga merupakan dasar yang penting untuk menilai kinerja, meskipun ekspresi semacam itu mungkin tidak selalu tersedia. Yang selanjutnya mengenai kendala-kendala dalam pengendalian organisasi jasa. Yang pertama ada gangguan dalam pengendalian. Munculnya berbagai gangguan dapat terjadi karena kelalaian, tidak adanya perhatian, ataupun kelelahan. Ini mencangkup kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali disebabkan oleh kurangnya informasi, keterbatasan waktu, atau juga ada tekanan lain. Yang selanjutnya ada kondisi kolusi, tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan seperti kolusi dapat mengganggu pengendalian internal. Ini merupakan bagian dari perilaku yang tidak etis dalam organisasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kendala-kendala pengendalian organisasi jasa. Yang pertama ada pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Hal ini dapat mengakibatkan pengendalian internal yang tidak efektif. Yang kedua ada biaya lawan manfaat, yaitu biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Jika biaya operasional sistem pengendalian melebihi manfaat yang diperoleh, hal ini dapat mengurangi efektivitas pengendalian.
Yang ketiga, keterbatasan sistem. Faktor-faktor keterbatasan dalam sistem pengendalian internal dapat menjadi penyebab dari pengendalian internal yang tidak efektif. Keterbatasan ini mencakup kurangnya kesadaran dan kemampuan personal dalam sebuah organisasi, yang hanya akan memunculkan kecurangan-kecurangan lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam organisasi. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus tentang perusahaan Service Global Corporation. PT Global Service Indonesia merupakan salah satu perusahaan di bawah Yayasan Karya Bakti United Tractors atau member of Astra yang memiliki 3 lini bisnis, yaitu Manpower Solution. Yang diantaranya ada pemenuhan tenaga kerja di bidang administrasi, informasi teknologi, dan safety officer, informasi teknologi solution, dan event management. Selanjutnya ada visi misi dari PT Global Service Indonesia, yaitu visinya menjadi salah satu penyedia solusi digital dan talenta profesional terkemuka di Indonesia dengan pertumbuhan berkelanjutan dan secara konsisten memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Lalu misinya yang pertama ada menciptakan peluang bagi karyawan untuk terus tumbuh, berkembang, dan unggul. Yang kedua, menciptakan keunggulan operasional melalui inovasi dan teknologi digital. Yang ketiga, memberikan layanan solusi digital berkualitas tinggi dan talenta profesional yang selalu menjadi pilihan utama pelanggan kami. Yang keempat, menghasilkan nilai ekonomi terbaik bagi pemegang saham kami. Dan yang kelima, memberikan manfaat dan kontribusi positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya ada sistem pengendalian organisasi. Yang pertama, perencanaan strategis. Tantangannya, kekuatan persaingan dan dinamika pasar yang berubah-ubah. Pengendaliannya dengan cara melakukan perencanaan strategis secara rutin. Yang kedua, manajemen kualitas layanan. Tantangannya itu ada diversitas layanan dan kebutuhan klien. Pengendaliannya dengan cara menetapkan standar kualitas untuk setiap jenis layanannya. Yang ketiga, ada manajemen sumber daya manusia. Tantangannya itu perubahan kebutuhan klien yang memerlukan keahlian khusus. Pengendaliannya dengan cara mengevaluasi keterampilan dan kebutuhan tim secara rutin. Yang keempat, pelayanan proyek. Tantangannya yaitu proyek dengan berbagai skala dan kompleksitas. Pengendaliannya dengan cara penerapan sistem manajemen proyek yang efektif. Yang kelima, ada pemantauan keuangan. Tantangannya itu manajemen anggaran proyek dan pemantauan biaya. Pengendaliannya dengan cara penerapan sistem keuangan yang cermat. Lalu yang keenam, ada pengukuran kinerja keseluruhan. Tantangannya, penilaian kinerja keseluruhan organisasi. Pengendaliannya dengan cara penggunaan KPIs yang relevan, dashboard kerja, dan laporan periodik. Dan yang terakhir, ada manajemen resiko. Tantangan dari manajemen resiko ini ada identifikasi dan mitigasi resiko dalam proyek dan layanan. Pengendaliannya dengan cara proses identifikasi resiko, penilaian dampak, dan kemungkinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum